Baik, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala wa habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan hati kita, kemudian memudahkan langkah kaki kita untuk mempelajari agamanya, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda-sabda beliau dan juga penjelasan-penjelasan para ulama, yang semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan malam-malam yang lain mendapatkan barokah yang memberikan manfaat kepada kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Para jemaah sekalian, kita sudah sampai pada hadis yang ke-22. Dan hadis yang ke-22 ini adalah hadis yang sangat menyenangkan untuk dibaca. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada kita semuanya bahwasannya dengan hal-hal yang sederhana itu dapat memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan, qala rahimahullah, an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى أحللت حلالا فعلته معتقدا حله. Itu dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau dan juga meridhai kita semuanya bersama dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, bahwasannya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, sang laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya telah mengerjakan salat yang wajib, wa sumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan, wa ahlaltu halala, dan saya mengatakan yang halal itu halal, wa haramtul haram, dan yang haram saya haramkan, wa lam azid ala dzalika syai'a, dan ya sudah itu aja, saya enggak melakukan yang lain. Yang halal saya kerjakan, yang wajib saya kerjakan, yang haram saya tinggalkan, dah itu aja. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya, bisa." Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'na ahlaltul halal, dan makna ahlaltul halala, saya menghalalkan yang halal, adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu, saya melakukan itu ketika saya melakukan yang halal, saya meyakini bahwasannya itu memang halal. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dari makna yang sudah kita jelaskan sebelumnya barusan, kita mendapati bahwasannya ternyata masuk surga itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Ini seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah dan dengan polosnya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini melaksanakan ibadah yang wajib saja, yang sunnah enggak saya lakukan. Kemudian saya meninggalkan yang haram, yang makruh tetap saya kerjakan. Apakah bisa masuk surga?" Kata Rasulullah, "Bisa." Dan memang kalau kita lihat di Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-32 dan ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Yang artinya, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, dan di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, zalim terhadap dirinya sendiri, dan di antara mereka ada yang pas-pasan, dan orang kedua inilah yang pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ayat ini dilanjutkan dengan jannatu 'adanin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka semua masuk ke dalam surga yang di dalamnya terdapat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, perhiasan dan lain sebagainya. Apa makna ayat ini para jamaah sekalian? Di antara para manusia ada 3 golongan, 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang yang zalimun li nafsih, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia amal soleh iya, tapi juga maksiat juga iya. Istilahnya itu STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Zikir iya, nyelatu juga iya. Baca Quran iya, ngibah jalan terus. Amal soleh iya, maksiat juga iya. Ini orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa para jamaah sekalian, tatkala seseorang berbuat kejelekan, zalim, berbuat dosa, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri, tidak sama sekali menzalimi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kata Allah dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Innama hiya a'malukum thumma uwaffikum iyyaha. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha." Wahai para hamba-hambaku, bahwasannya yang kalian lakukan adalah amalan-amalan kalian, kemudian aku menghitungnya untuk kalian dan akan kukembalikan kepada kalian. Dan ini adalah orang yang zalim. Ya, siang harinya puasa, malam harinya apa? Rokokan, jedal-jedul. Zikir iya, misuh juga iya. Pokoknya zalim terhadap dirinya sendiri. Itu tingkatan orang yang pertama, dan inilah kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kan, kalau kita bicara tentang orang-orang muslim, ya kebanyakan ya sholat iya, tapi juga ya korupsi juga iya. Puasa iya, haji juga iya, tapi pulang haji apa yang dilakukan? Pamer. Dan kebanyakan orang, ya kalau kita bicara orang kebanyakan, ya kebanyakan memang zalimul li nafsi. Ibadah iya, maksiat juga jalan. Tingkatan orang yang kedua, minhum muqtasid, dan inilah yang terdapat pada hadis ini, orang yang pas-pasan, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Nambah apa enggak, cuma sholat fardu, sholat 5 waktu iya, sholat sunnah enggak. Kemudian puasa yang wajib, puasa Ramadan, Syawal enggak, Senin Kemis enggak.
kemudian puasa Asyura juga tidak. Ini pas-pasan, namanya muqtasid. Dan orang yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Orang yang ketiga adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wajib dia kerjakan, sunnah juga tidak pernah ketinggalan. Yang haram dia jauhi, yang makruh juga dia anti. Maka yang seperti ini adalah sabiqun bil khairat, cepat dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah, bercepatlah kepada ampunan Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu, kalau kita berbicara tentang surga, Rasulullah bersabda, ma la 'ainun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara bi qalbil bashar. Kata Rasulullah, surga itu kenikmatannya tidak pernah bisa terlihat oleh mata saat ini. Keindahan yang terindah yang pernah dilihat oleh mata manusia di dunia akan jauh-jauh di bawah kenikmatan surga. Begitu pula dengan yang didengar. Senikmat apapun orang mendengar kenikmatan, maka surga jauh lebih tinggi kenikmatannya dan juga nggak pernah terbetik dalam hati. Senikmat apapun kita membayangkan kenikmatan yang paling nikmat, maka surga jauh lebih nikmat daripada itu. Kenikmatan dunia itu ya apa? Kenikmatan dunia ya makan, minum. Apakah mobil termasuk kenikmatan? Lebih nikmat mana? Orang bisa makan atau bisa punya mobil? Gak bisa makan, punya Alphard tapi sakit gigi ya gak enak. Naiknya Alphard tapi sakit gigi, nyeri gitu ya. Orang makan makanan yang lezat sekali, nikmat sekali. Satu porsinya 7 juta. Bayangkan itu misalnya. Apa yang satu porsi 7 juta itu? Kepiting Raja Alaska misalnya. Atau daging apa namanya? Daging sapi Jepang itu loh. Satu porsi jutaan. Makanlah satu porsi dia, nikmat luar biasa, masya Allah. 2 porsi masih nikmat, 3 porsi sudah mulai nek, 4 porsi 50, 10 porsi 1 ember meledak perutnya tuh, gak akan kuat. Itu kenikmatan dunia. Minum yang paling seger pas panas-panas. Jenengan ke Surabaya, ke Sidoarjo, panasnya luar biasa, minum es campur 1 porsi nikmat luar biasa, masya Allah. 2 porsi masih nikmat tapi tidak senikmat yang pertama. Makan porsi yang ketiga sudah mulai apa ya, nek sudah itu. Porsi yang keempat diabetesnya meronta-ronta. Apalagi usianya sudah usia 40 ke atas dan lemaknya sudah mulai menggunung, itu bahaya ya. Dan senikmat-nikmatnya dunia, sekaya-kayanya orang kalau sudah berusia 50, 60, orang kalau usia katakanlah orang yang paling kaya di dunia, duitnya paling tidak terbatas, usia 50 mau ngapain dia? Mau minum es campur, khawatir dia diabetes. Makan jeruan, khawatir kolesterol. Makan pedas, khawatir perutnya kena emah. Terus mau naik gunung, lututnya sudah keropos. Mau naik Harley Davidson, khawatir kebruan orangnya itu. Ya itu memang dunia. Ya seperti itulah kenikmatannya. Ya dunia itu ya nikmat ya sekedarnya. Beda sama di surga. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Itu memang surga seperti itu. Baik. Di antara 3 orang ini, orang yang zalim li nafsihi, yang zalim tadi, kemudian orang yang pas-pasan, dan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapakah yang akan masuk surga? Siapa yang masuk surga? 3-tiganya. Yang pertama, orang yang zalim. Apakah dia akan masuk surga? Akan masuk surga untung-untungan, tapi
tergantung orang yang zalim terhadap dirinya. Kalau amal solehnya lebih dominan, ditimbang lebih banyak, ada kesempatan masuk surga. Jadi yang masuk surga itu ya yang ya dia ibadah iya, maksiat juga iya. Tergantung yang banyak yang mana maksiat sama dosanya. Kalau yang dominan maksiatnya, sholatnya bolong-bolong, terus kemudian Ramadan itu juga puasanya nggak puasa, kemudian dia sukanya apa ya? Sukanya itu buat onar di masyarakat, ganggu tetangga, durhaka sama orang tua, tapi masih zakat, masih ya mungkin dia haji pula mungkin ya. Artinya, kalau ditimbang amal solehnya dan amal jeleknya, kok yang dominan amal yang jelek, maka harapannya Allah mengampuni dia, harapannya. Dan ampunan Allah itu berbanding lurus dengan usaha seseorang dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, usahanya dia untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi ada nggak kemungkinan orang yang zalim li nafsihi, orang yang mencampurkan khalatu amran salihan wa akhara sayyan, adakah dia kesempatan masuk surga? Orang yang mencampurkan amal yang soleh dan amal yang jelek, apakah dia punya kesempatan masuk surga? Punya, tapi untungan. Baik, kemudian yang kedua, yang di atasnya lagi, orang yang pas-pasan. Oh, dia yang haram enggak, yang makruh tetap dilakukan, yang wajib dia kerjakan, yang haram dia jauhi, yang sunnah enggak dikerjakan juga. Ya, amalnya pas-pasan. Ada harapan masuk surga? Bisa, insya Allah. Kata Rasulullah SAW di sini apa? Qala na'am, ya kata Rasulullah. Tapi surganya ya surga yang ekonomi, bukan VIP. Ya surganya paling ya surga-surga yang ya tetap, meskipun surganya paling bawah ya tetap enak namanya surga ya. Sama dengan neraka yang paling atas, ya tetap gak enak. Surga meskipun paling bawah tetap enak, meskipun surganya paling bawah. Tapi ya masa targetnya surga yang bawah gak apa-apa, surga yang paling bawah tetap surga ya. Targetnya bukan seperti itu. Kalau kita targetnya adalah surga yang paling tinggi, nggak dapat yang tinggi, ya bawah-bawah dikit gak apa-apa lah. Tapi kalau surganya surga yang paling bawah, nggak dapat ya neraka-neraka paling atas lah, ya kan iman-iman ya gitu ya. Baik, jadi para jamaah sekalian, tiga-tiganya punya kesempatan masuk surga. Yang paling besar kesempatannya adalah orang yang paling atas, yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan orang yang seperti ini sangat mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan. Ibarat kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak semua sholat yang kita kerjakan itu khusyuk. Yakin, saya itu yakin bahwasanya kebanyakan orang sholatnya itu ada sesi tidak khusyuknya. Takbir Allahu Akbar, turun hujan, jemurannya baru kering, belum diangkat ini. Takbir ruku' Allahu Akbar, ternyata lupa, utang kesodikin belum dibayar misalnya. Sujud Allahu Akbar, iya, kucingnya belum dikasih makan. Aduh. Ada seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, sholat kita yang wajib belum bisa dikatakan sempurna seperti sholatnya Rasulullah lengkap. Ada saja kurangnya. Maka untuk menyempurnakan pahalanya, kita melaksanakan sholat-sholat yang sunnah untuk menyempurnakan pahalanya. Jadi orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, plus juga yang makruh dijauhi. Hal yang dibenci itu dijauhi. Yang seperti ini peluangnya untuk masuk surga dan diampuni insya Allah lebih banyak. Jadi para jamaah sekalian, setiap orang dari kita punya kesempatan untuk bisa masuk surga selama hayat masih dikandung badan, selama masih hidup di dunia. Makanya kalau kita sudah terlanjur hidup di dunia, niku pun
sudah nggak bisa mati lagi sebenarnya. Wis kadung urip ten donya ngoten iki wis asli mboten saged bejah malih Bapak Ibu sekalian. Lho kok wingi ana wong mati niku mboten meninggal asline, pindah alam. Allah Subhanahu wa taala membuat alam niku bukan cuma alam dunia, ada alam janin. Kemudian alam ya dunia ya seperti ini. Nanti ada alam barzakh, ada alam akhirat dan surga dan neraka. Memang Allah berencana kita semuanya bakal dipindah. Sekarang masih di alam dunia. Sebentar lagi, tapi nggak tahu siapa duluan, siapa yang terakhiran. Tapi bakal dipindah. Nggak mesti yang tua duluan, yang muda terakhir, nggak mesti. Tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi rencana dipindah. Nah, para nabi sudah di sana di alam barzakh ya, para orang-orang soleh terdahulu, para mbah-mbah kita sudah ke sana gitu ya. Maka ya manusia tinggal nunggu gilirannya, biar dipindah biar tambah pengalaman jenengannya. Tambah pengalaman. Oh, lihat-lihat gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, itu adalah orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita semuanya punya kesempatan untuk masuk surga selama yang pertama roh ini belum sampai tenggorokan, artinya belum sampai sakaratul maut. Kalau sudah dicabut nyawanya, rohnya sudah mulai keluar, itu kesempatan untuk bertaubat, apalagi sudah tercabut nyawanya, kesempatan bertaubat sudah hilang. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat, itu sudah hilang kesempatan bertaubat. Maka mumpung masih di dunia, mumpung sekarang masih hidup, perbanyaklah istighfar. Kita semuanya memperbanyak, kita semuanya wajib memperbanyak apa? Istighfar. Karena terkadang kita berbuat dosa itu nggak sadar. Kan kita seringkali berbuat salah kepada saudara kita, nggak sadar gitu ya. Niatnya mau lempar mangga gitu ya, kena gentengnya tetangga, bocor akhirnya. Oh ya. Nah gitu. Atau terkadang kita manasi motor, kemudian ganggu tetangga sebelah yang punya bayi dan lain sebagainya. Dan para jemaah sekalian, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kita dianjurkan untuk meminta surga. Tatkala kita beribadah, apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan surga. Sebagian kelompok-kelompok tertentu, sebagian sekte-sekte tertentu mengatakan, oh gak boleh ibadah minta surga itu, mintanya ya ridha Allah Ta'ala saja, gak boleh ibadah takut neraka itu. Ini adalah satu penyelewengan. Kenapa? Karena alim-alimnya Rasulullah SAW, beliaulah yang mengajarkan kita untuk minta surga. Rasulullah yang begitu bertauhidnya, begitu alimnya, begitu bertakwanya, begitu berimannya, beliau kalau beribadah meminta surga dan mengajarkan kepada kita semuanya untuk minta surga. Dalam doa, salah satu doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, saya minta kepadamu surga dan segala sesuatu yang mendekatkan saya kepada surga dari perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan saya berlindung dari neraka dan yang mendekatkan kepada neraka dari perkataan maupun perbuatan. Dan juga Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya untuk meminta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Rasulullah bersabda, "Fa'idha saltumullah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannah." Tatkala kalian meminta surga, kata Rasulullah, mintalah surga yang paling tinggi. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Jadi para jemaah sekalian, penting bagi kita semuanya, kalau kita beribadah, mintalah surga dan mintalah dijauhkan dari neraka.
Karena memang sifat fitrahnya manusia, sifat bawaan manusia sejak lahir itu pasti minta imbalan. Orang beristighfar misalnya, orang bertasbih, orang berzikir, pasti Allah tidaklah Allah memerintahkan untuk beribadah, pasti di situ ada balasan pahalanya, balasan surganya. Ketika Allah memerintahkan sholat, maka pahala sholat disiapkan. Allah memerintahkan puasa, pahala puasa disiapkan. Dan semua ibadah pasti pahalanya disiapkan. Dan semua pelanggaran, semua keharaman pasti dia siapkan dosanya. Dosanya apa? Dosanya apa? Pasti disiapkan. Kenapa ya? Karena sifat fitrah manusia itu memang senang kalau dikasih balasan, dan juga senang kalau mendapatkan keselamatan, dan takut mendapatkan hal-hal yang menakutkan, yang merugikan. Kemudian makna ahlaltu halalan, yaitu saya menghalalkan yang halal. Maksudnya adalah di sini tatkala dia melaksanakan yang halal, melakukan perbuatan yang halal, itu dia lakukan karena meyakini itu halal dan tidak mengharamkan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan yang baik-baik dari yang halal yang Allah halalkan untuk kalian. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan yang Allah halalkan dari perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan juga hal-hal yang baik dari rizki-rizki. Maka para jamaah sekalian, hal yang halal maka harus kita katakan halal. Tidak terlarang seorang muslim dia punya kendaraan yang bagus, baju yang bagus, pakaian yang bagus, sendal yang bagus, rumah yang bagus, tidak masalah, tidak mengapa, dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Punya kendaraan bagus, monggo tafadhol, silahkan. Yang penting kalau misalnya dia naik BMW misalnya, tidak apa cuma L300, jangan ya. Jangan sombong. Monggo kalau mau punya yang bagus silahkan, tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan mau bertampil seganteng-gantengnya, monggo silahkan, tapi jangan meremehkan orang lain. Suatu ketika datanglah 3 orang dari sahabat Nabi. Ja'a salah satu rahdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah suatu hari 3 orang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah tatkala di rumahnya. Kalau ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, di luar rumah, di tempat-tempat selain di tempat-tempat terbuka, maka para sahabat sudah mengetahui. Di masjid, ibadah Rasulullah di masjid, para sahabat melihat setiap hari. Di tempat-tempat luar rumah, para sahabat sudah mengetahui. Mereka datang ingin melihat bagaimana, mengetahui tentang Rasulullah di dalam rumah seperti apa ibadahnya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha faqalu wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan ya, Nabi itu kalau di rumah ya sholat malam, kemudian ya tidur, tidak sholat malamnya satu malam penuh, enggak, sebagian malam tidur, terus di sebagian malam lagi bangun untuk sholat. Juga Nabi itu tidak berpuasa sepanjang tahun. Nabi berpuasa, ada kalanya Nabi berpuasa, juga ada kalanya Nabi tidak berpuasa. Kemudian juga Nabi menikahi para perempuan, artinya beliau punya istri. Kemudian mereka bertiga ini merasa, oh Nabi kan wajar ya, karena beliau kan sudah diampuni dosa-dosanya. Lah kita itu siapa gitu. Akhirnya orang pertama mengatakan, udah kalau begitu saya
akan fa inni usolli laila abadan, saya akan sholat semalam suntuk, tidak tidur sama sekali. Orang kedua mengatakan ana asumud dahra wal uftir, adapun saya akan berpuasa terus sepanjang hidup saya dan gak akan berbuka puasa terus setiap hari. Orang ketiga lebih semangat lagi mengatakan saya tidak akan menikah biar fokus beribadah, biar memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian tah yang mengatakan tidak akan tidur dan full satu malam sholat malam, dan juga mengatakan full puasa tanpa ada berbuka sama sekali, dan juga tidak akan menikahi perempuan. Mereka menjawab iya. Kemudian kata Rasulullah apa? Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum bihi, lakinnani asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut dari kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan, demi Allah, sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun saya takut kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan tetap berpuasa dan juga berbuka, tetap sholat malam dan juga tidur, dan juga menikahi para perempuan. Kemudian Rasulullah mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka kita dapati banyak pendeta-pendeta Nasrani, mereka itu tidak mau menikah. Kenapa? Karena ingin fokus beribadah, gitu ya. Maka dalam Islam tidak ada yang namanya membujang dalam rangka beribadah, fokus demi ibadah, nggak ada. Ada orang misalnya dia ingin fokus beribadah dan tidak menikah dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada. Yang ada apa? Rasulullah menikahi perempuan. Jadi kenapa para jamaah sekalian? Karena dalam pernikahan itu banyak sekali ibadah yang bisa mendapatkan pahala, dan juga dapat membesarkan anak-anak yang soleh dan solihah, yang bisa mendoakan kita nanti peninggal kita. Baik para jemaah sekalian, dan makna haramtul haram, saya mengharamkan yang haram, adalah tatkala saya meninggalkan yang haram itu bukan karena malu sama tetangga, bukan malu apa kata dunia, tapi karena memang saya yakin Allah telah haramkan itu dan saya jauhi dalam rangka beribadah, tunduk patuh terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kita ketika meninggalkan yang haram itu karena keyakinan Allah dan Rasulnya telah melarangnya, bukan karena ada unsur dunianya. Misalnya ada orang, misalnya, Mas, biasanya kamu main remi, main judi, kenapa sekarang enggak? Iya, ini mau ngelamar anaknya Pak RT, kalau ketahuan main remi saya ditolak nantinya. Ketika dia meninggalkan itu bukan karena Allah tapi karena Pak RT. Tatkala orang misalnya mau korupsi, ada orang punya pangkat, kemudian ini nggak mesti apa ya, di apa namanya, jabatan resmi, nggak mesti itu, misalnya dia di kantor atau di tempat lah. Kenapa nggak korupsi? Ya khawatir nanti dimiskinkan, kena pasal KUHP, dilaporkan polisi. Apakah yang seperti ini haramtul haram? Tidak para jamaah sekalian. Yang seperti ini meninggalkan yang haram karena takut manusia,
Seorang yang gagal mencuri, tidak jadi mencuri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak dianggap mengharamkan yang haram. Kalau dia punya kesempatan, pasti dia kerjakan itu. Orang mencuri aman, siapapun kadang lihat, dia pasti gas itu. Karena yang jadi pertimbangan tidak mencurinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena urusan dunia, urusan manusia. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Yang aku larang, apapun itu jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan yang aku perintahkan, datangilah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya yang paling banyak membinasakan kalian, umat-umat sebelum kalian, maksudnya umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena kasratu masailihim, mereka itu banyak bertanya, tapi pertanyaannya untuk cari celah, biar bisa nggak dikerjakan, menyulit-nyulitkan diri, bukan tanya untuk cari ilmu dan diamalkan, bukan, tapi untuk mencari celah, ada nggak celah yang bisa diterobos sehingga nggak perlu mengerjakan ini. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka banyak berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Dan para jemaah sekalian, para ulama menyebutkan ada satu bab ilmu, yaitu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah atau tahlili ma haramahu faqad ittakhadhahum arbaban. Orang yang menokohkan satu tokoh, biasanya orang itu kan mengidolakan satu tokoh ya, ada kiai kah, ada satu gus kah, ada satu wali kah, ada satu ustadz kah, ada satu penceramah, dai, tokoh, pokoknya tokoh gitu ya. Dan tokoh yang dia ikuti itu, na'udzubillah, seringkali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maka orang yang mengikutinya, mengikuti sang tokoh ini dalam fatwa menyimpangnya, sama dengan menjadikan dia sesembahan. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah mengatakan kepada seseorang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Kemudian orang-orang di sekitarnya mengatakan apa? Loh, enggak gitu, Abu Bakar, Umar bilang gini kok, enggak seperti itu. Apa yang beliau katakan? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Hampir-hampir menimpa kalian bebatuan dari langit. Hampir-hampir ada bebatuan yang jatuh dari langit yang menimpa kalian. Kenapa? Saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sementara kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian dan demikian. Maksudnya adalah Rasulullah bersabda seperti ini, kok kalian mendahulukan perkataan selain Rasulullah? Dan ada seorang sahabat, tatkala dia belum masuk Islam, ini agamanya dia adalah agama Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Suatu hari Adi bin Hatim ini ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian pada satu kesempatan Rasulullah SAW membaca ayat-ayat tentang ahli kitab, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu mereka orang-orang ahli kitab menjadikan pendeta-pendeta mereka tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, wahai Nabi, waktu itu belum masuk Islam ya, kami itu lasna na'budum, kami itu enggak menyembah mereka, enggak ada yang sujud sama pendeta-pendeta itu, enggak ada.
Kemudian kata Rasulullah apa? Loh, bukankah kalian itu kalau pendeta kalian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, kalian ikuti, kalian taati? Kata Adi bin Hatim, ya, jika pendeta kami bilang ini haram padahal halal, ya udah kami ikut. Kalau bilang ini halal padahal haram, ya kami ikut. Kata Rasulullah apa? Bala, ya justru itulah bentuk penyembahan kepada pendeta-pendeta selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para jamaah sekalian, di akhir zaman ini Rasulullah telah mengabarkan banyak sekali dai-dai, penceramah-penceramah yang mereka ala abwabi jahannam, yang justru menjerumuskan manusia kepada pintu-pintu neraka. Kita lihat banyak sekali pengajian, sebenarnya bukan pengajian, dangdutan berkedok pengajian. Orang pengajian di belakangnya ada drum, ada gitar, ada apa, piano, ada seruling. Itu ngaji apa? Apa yang mau diajarkan sama umat seperti itu? Ada lagi saya lihat ada statusnya orang gitu ya di WA. Ya modelnya pengajian, tapi di belakangnya ada biduan yang nyanyi. Nauzubillah min dzalik. Pengajinya itu campur nyanyi-nyanyian, musik-musikan. Ini apa yang mau diajarkan? Gak mungkin pengajian seperti ini mengajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Memang ngaji yang seperti itu kebanyakan yang diminati. Kenapa? Karena bagi kebanyakan orang yang asik itu yang lucu katanya gitu ya. Tapi para jamaah sekalian, kalau kita lihat masuk surga itu kalau boleh dikata susah, memang susah, karena Rasulullah SAW bersabda, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci, yang sulit, yang kita gak suka sebenarnya. Sodakoh, kehilangan harta secara teknisnya ya, tapi sebenarnya Allah membalasnya. Tapi secara kejiwaan manusia itu punya sifat bakhil, kikir. Itu sangat eman-eman dengan hartanya. Pokoknya intinya surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci, yang berat, yang itu harus melawan hawa nafsu. Sementara neraka tinggal nyemplung saja, diliputi dengan syahwat, dengan sesuatu yang dicintai dan disukai. Tapi kalau kita berbicara tentang surga, tentang gampang masuk surga, maka masuk surga itu mudah bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka haruslah kita berhati-hati, terutama di akhir zaman ini, untuk memilih siapa yang berhak kita dengarkan ceramahnya. Jangan sampai syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, racun-racun pikiran menusuk hati kita. Karena tidak sedikit orang yang tadinya istiqomah dalam keislamannya, kemudian di akhir hayatnya dia pindah agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu para jamaah sekalian, sekali lagi penting bagi kita untuk menyeleksi. Tidak semua orang, tidak semua dai boleh kita dengarkan. Tidak semua penceramah itu mengajak kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ceramah-ceramah itu yang ya dia sebenarnya artis tapi berkedok apa? Ustadz. Artis tapi berkedok apa? Ustadz. Itu banyak sekali. Mereka orang-orang yang tidak pernah membahas tentang bagaimana memperbaiki akidah seseorang, tidak pernah membahas tentang bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas itu yang enak-enaknya saja, karena itulah yang memang paling enak didengarkan. Tapi para jemaah sekalian, agama ini berimbang. Ada saatnya kita membahas tentang indahnya surga, dan ada saatnya tatkala kita membahas tentang dahsyatnya neraka. Semua itu imbang antara harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas siksanya. Jadi tatkala kita beribadah ibarat satu burung yang terbang. Dua sayap burung itu adalah takut dan harapan. Jadi kita beribadah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, jangan-jangan kita orang yang dimurkai, dan kita berharap semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala para jamaah menggolongkan kita semuanya sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayahnya.
sehingga tatkala di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Tidak ada pertanyaan nggih? Baik para jamaah sekalian, sudah masuk waktu isya juga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.